Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Gimana puasanya? Dan berapa hari kah yang bolong? Kalau aku sih insya Allah 5 hari. 5 hari guys yang bolong. Aduh, aku ucapkan sekali lagi aku ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Kalau nggak salah ini dikit lagi ya kita ini ya habis bulan Ramadan ya. Kalau nggak salah tinggal 5 hari lagi kurang lebih. Nah, aku ucapkan terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe-nya. Kemudian yang belum subscribe, subscribe lah channel YouTube aku dan dukung terus, karena tanpa kalian aku bukan siapa-siapa. Oke. Dan aku doakan semoga kalian dilimpahkan rezeki, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam konten aku agak-agak ribet itu ngomongnya, agak-agak belepotan ya, aku mohon maaf. Karena aku kurang ini aja, lidahku kayaknya agak-agak terbata-bata lah dalam mengucapkan sesuatu hal yang ingin aku ceritakan. Jadi ya mohon maaf lahir dan batin aja ya para pendengar kontenku. Kali ini kita akan membahas tentang, katanya sih aku dengar-dengar di media massa atau di media TV atau di media sosial, katanya pemerintah merancang undang-undang perampasan aset bagi yang koruptor. Apakah sudah disetujui oleh MPR atau DPR atau malah sebaliknya? Karena itu sangat ini ya, sangat penting untuk rakyat Indonesia agar memberi pelajaran kepada maling-maling uang negara yang sampai triliunan. Lo coba deh berpikir aja deh, kayak mana Indonesia mau menjadi Indonesia emas, Indonesia maju, kalau pemimpin-pemimpinnya, kalau pejabat-pejabatnya, kalau pengusaha-pengusahanya kayak binatang semua. Tikus kan itu binatang, cocoknya dipenggal, itu dibunuh. Nah, kalaupun itu gagal disahkan atau diresmikan oleh negara, itu pasti akan mengenakkan para koruptor, pasti menghambat kemajuan bangsa Indonesia, dan pastinya bakalan menjadi hancurlah bangsa Indonesia itu. Nah, atau jangan-jangan DPR makanya tidak meresmikan undang-undang perampasan aset. Jangan-jangan anggota DPR ya nih yang bermasalah juga nih. Jangan-jangan ketua DPR-nya sendirilah yang korupsi. Jangan nyebutkan nama ya, walaupun kita tahu ya, diam-diam aja.
Ya, coba kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, coba dong tolong diperiksa itu DPR. Ada nggak yang korupsi? Ada nggak yang menjadi tikus, menyolong uang rakyat? Ada nggak yang nerima suap? Ada nggak yang maling? Kalau ada ya dieksekusi aja gitu. Ya diawali dengan yang atas dulu deh, kan gitu. Yang di atas yaitu DPR, setelah itu menuju MPR. Itu ya harus dibasmi itu semua. Apalagi kalau aku lihat juga, aku mengamati dari sepak terjangnya Pak Prabowo ini, ngeri-ngeri sedap ya. Karena Pak Prabowo ini dikelilingi oleh mafia-mafia negara. Termaksudlah mafia-mafia hukum, mafia-mafia dari gedung DPR, MPR, atau mafia-mafia hukum. Pokoknya Pak Prabowo ini 1 banding 2. Satu yang jujur, 2 yang tak jujur. Satu yang anak mudanya ya, 1 hero-nya, 2 penjahatnya. Jadi itulah perbandingan antara penumpasan korupsi. Bisa jadi yang satu ini terpengaruh dengan yang 2. Nah, mudah-mudahan aja, kita doakan aja kepada Bapak Prabowo Subianto agar konsekuen, agar istiqomah dalam membasmi korupsi sampai tuntas. Jangan yang namanya terpengaruh. Ya, kalau bisa sih negara Indonesia ini menjadi Indonesia emas. Tapi kalau aku lihat sih kebanyakan penjahatnya ya daripada ini ya, yang membela bangsa dan negara. Kalau aku lihat ya, dari mafia istana aja udah ada mafia penjilat di kalangan istana negara. Dari DPR, MPR ada juga mafia-mafianya yang mengorupsi uang negara. Dari BUMN sendiri udah banyak. Ya, kalau diperhitungkan, yang korupsi lebih banyak daripada yang jujur. Tapi yang jujur itu selalu disingkirkan. Yang jujur di negara Indonesia ini kan begitu. Jadi tolonglah kepada pemerintah, kepada DPR, agar disahkannya undang-undang perampasan aset bagi yang korupsi ya. Jangan dirubah-rubah itu undang-undangnya. Kalau mau dirampas asetnya ya udah dirampas. Jadi berpihaklah kepada rakyat, jangan harta rakyat yang dirampas. Kalian ini pemerintah gimana ya, pemerintah kok tajamnya ke bawah sih. Karena awal berdirinya pemerintah kan kalian ngemis kepada rakyat.
Kalian duduk di situ pun pengemisnya kalian dulu. Makanya kalian bisa menjadi terhormat kayak gini kan karena awalnya ngemis kalian. Ngemis jabatan kalian kepada rakyat. Makanya kalian bisa jadi DPR, bisa jadi MPR. Kalau nggak ngemis kalian kepada rakyat kecil, mana bisa kalian jadi apa namanya, jadi anggota itu. Tahu diri lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen.